Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana bekerja dengan tabel. Nah, cek pada Microsoft Word ya. Pertama kita bahas membuat tabel ya. Oke, cara membuat tabel itu gampang ya. Dari menu insert. Nah, ini udah ada langkah-langkahnya. Kita praktekkan ya. Nah, coba ya, dari menu insert, kemudian nanti akan ada yang namanya tabel. Nah, kita langsung klikkan aja, tabel akan muncul. Nih, kita mau bikin tabel berapa kali berapa. Nah, contoh kita ingin membuat tabelnya adalah 5 kali 3, 5 ke samping, 3 ke bawah. Oke, berhasil ya. Nah, sudah ya. Nah, inilah dia contoh tadi yang buat tabel ya. Itu kalau kita ingin bikin tabelnya secara manual. Nah, ternyata ada loh, kita bisa bikin quick table. Nah, gimana cara bikin quick table itu? Misalnya kita ingin tabelnya itu adalah sudah secara otomatis muncul. Contoh, kita ingin menghasilkan tabel tentang kalender. Nah, kita pakai yang namanya quick table ya, quick table. Kita klik aja. Nah, seperti apa nih contoh quick table-nya ya. Oke, apa yang akan muncul? Nah, akan muncul nih quick table kita ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita tadi sudah berhasil membuat tabel, lalu kita ingin bagaimana caranya untuk menyisipkan, menambah ataupun menghapus sel baris dan kolom, ataupun menggabungkan dan memecah sel pada tabel. Nah, untuk keperluan itu maka kita pakai yang namanya merge cell, baik untuk menyisipkan ataupun untuk menambah ataupun menggabungkan ya. Oke, contoh tadi misalnya kita sudah bikin tabel ya, kita bikin tabel dari tabel tadi, insert table. Nah, kita mau bikin tabelnya adalah 5 kali 2, 5 ke samping, 2 ke bawah. Nah, kita isi ya, misalkan pakai nomor, nama, nomor handphone, terus alamat ya, alamat apa lagi, status ya, status pekerjaan, Oke, kan kalau di sini misalnya saya masih butuh tabel ke samping. Nah, gimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya adalah kita blok ataupun kita letakkan kursornya di sebelah akhir kata status pekerjaan, kita klik kanan ya, nanti akan muncul kotak dialognya, lalu kita pilih insert, tambah insert column to the right, artinya adalah tambah kolom ke sebelah kanan. Nah, tuh. Terus kan di sini kita mau bikin status pekerjaannya itu ada yang bekerja, terus ada yang tidak bekerja. Oke, tuh ya. Nah, itu caranya untuk menambahkan kolom ke samping ya. Nah, gimana kalau misalkan ini kan saya mau nulis ke bawah, nah sementara barisnya kurang, gimana cara menambah baris? Hal yang sama dapat kita lakukan, tinggal kita klik kanan aja. Kalau tadi kita ingin menambahkan kolomnya adalah ke samping, sekarang kita ingin menambahkan kolom ke bawah, maka insert rows below, artinya adalah tambahkan baris ke bawah ya. Atau mau misalkan mau menyisipkan ya, mau nambahkan ke atas ya, insert rows ke atas. Ini coba nih ya. Nah, sudah ya, kita buat di sini satu. Nah, gimana kalau ternyata masih kurang? Nah, itu ya, insert lagi ke bawah. Nah, insert lagi ke bawah sampai jumlah yang dibutuhkan. Oke, sudah ya. Itu untuk insert. Selanjutnya kita ingin menggabungkan ya, menggabungkan sel. Nah, kalau dilihat dari tabel ini ya,
Saya kan kita sudah bikin tadi ya, nomor, nama, handphone, alamat, status pekerjaan, bekerja, tidak bekerja, keterangan. Nah, nih status bekerja, dia kalau dilihat seperti ini kan tidak rapi. Nah, kita ingin merubah tabel ini menjadi seperti tabel yang seperti ini, status pekerjaan. Ini kan masih pisah ya, ada 2 kolom. Kita ingin menyatukannya menjadi 1 kolom ya. Gimana caranya biar status pekerjaan ini tampil seperti tabel di bawah ini atau menjadi 1 kolom? Maka caranya kita lakukan adalah kita blok ya. Kita blok nih, kita blok sel pertama dengan sel yang di sebelahnya. Cara ngebloknya gimana? Letakkan kursornya di sebelah di awal kata status pekerjaan, kemudian tekan shift dan panah ke kanan secara bersamaan sampai dia berwarna biru seperti ini, lalu klik kanan. Setelah diklik kanan, kita pilih yang namanya merge cell. Merge cell artinya adalah menggabungkan sel. Merge artinya gabung selnya. Oke, nah akan muncul seperti ini. Nah, ini juga nih, ini kan kalau misalkan menggabungkan kolom. Gimana kalau kita ingin menggabungkan baris? Nah, kalau kolom tuh ke kanan ya, kalau baris tuh ke bawah ya. Nah, oke. Nih, misalnya nomor ini kan biasanya kan kalau misalnya ada matrik ya ataupun tabel, nah akan tidak indah kalau misalkan nomornya ini ada kolom di bawahnya yang kosong ya. Supaya nggak kosong ya kita satukan. Caranya soalnya sama, klik kanan kemudian merge cell. Nah, gitu juga dengan nomor, nama, nomor handphone, dan alamat. Oke, sudah ya. Tuh. Itu adalah cara untuk menggabungkan sel. Selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana caranya agar judul tabel ataupun kolom itu secara otomatis muncul di halaman Microsoft Word. Nah, contohnya adalah ini. Oke, misalkan kita ingin ini ya, kita coba lagi ya. Nah, mau bikinkan misalnya sih nomor, nama, ya, misalkan di sini name, alamat, oke ya, keterangan. Nah, kita ingin menampilkan nomor, nama, name, alamat, dan keterangan ini secara otomatis akan muncul pada setiap lembar halaman kerja yang kita miliki ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita lakukan blok nih. Kita klik ya, kita blok ya, bukan blok nih, kita blok baris pertama dari halaman, kemudian kita ambil layout, dari layout kemudian kita ambil yang namanya repeat head rows. Apa itu artinya? Repeat, ulang, header atas ya, rows baris ya, ulangi tuh baris yang ke atas ini ya. Kita klik, nah kalau diklik ini dia akan warna seperti ini, maka kita lihat bawah. Secara otomatis nomor, nama, NIM, alamat, keterangan akan muncul pada setiap bagian awal tabel di setiap lembar kerja kita, itu ya. Jadi kita nggak perlu repot lagi menuliskan nomor, nama, NIM, alamat di setiap tabel baru yang ada di halaman baru. Oke, itu untuk membuat judul tabel secara otomatis di halaman Microsoft Word. Oke, selanjutnya kita ingin mengkonversi dari teks ke tabel ataupun dari tabel ke teks. Contoh nih, kita ingin membikinkan apa ini namanya ya, nama nih, misalnya kita ketik nama ya, nama, terus kita tab ya, kita tabkan ya tempat tinggal, kemudian tab lagi untuk memberikan spasi, tanggal lahir ya, kemudian kita tabkan, nah kita bikin pendidikan. Nah, misalnya namanya adalah Siti ya, Siti ya, tempat tinggalnya misalnya Tapang ya. Nah, tanggal lahir 10 Januari ya.
terus pendidikan S1 misalnya contoh. Nah ini nih nama yang kedua misalnya Dinda ya, Dinda misalnya Padang Tinggi ya, 12 Januari. Kita mungkin ingin dia S3 misalnya. Nah dari kata-kata ataupun teks yang sudah ketikan ini dengan memberikan jaraknya tadi dalam menggunakan tab itu bisa dilihat di menu keyboard ya, tab nama, tab tempat tinggal, tab tanggal lahir, tab pendidikan. Nah ini sudah selesai, misalnya kita tuliskan, ini kan nggak terlihat rapi ya. Nah kita ingin bikinkan dia masuk ke dalam tabel, ingin bikinkan dalam tabel, maka caranya seperti apa? Nah ini yang sudah kita ketik ini kita blok, kemudian kita ambil menu insert, lalu kita ambil yang namanya convert text to the table, artinya adalah convert nih, bikin teks ini menjadi tabel. Nah dengan cara apa? Spare text-nya adalah tabs, artinya spare text ini adalah untuk membikinkan tabel, maka spasi yang kita gunakan adalah tadi apa? Tab ya. Oke, apa yang akan terjadi? Ya akan seperti ini, jadi lebih rapi ataupun lebih cepat ya. Misalnya kalian nggak ingin pakai table, saya mau ketik dulu seperti ini, kemudian nama, tempat tanggal lahir situ ya, kemudian mau dirapikan menjadi bentuk tabel ya, kita taruhlah seperti tadi langkah-langkahnya ya. Nah gimana kalau misalkan saya punya tabel lalu saya ingin rubah tabel tadi menjadi dalam bentuk teks? Nah contoh ya, ini tadi ya, contohkan ini tadi adalah yang sudah kita miliki tabelnya, lalu kita ingin rubah teks yang ada di dalam tabel ini tanpa tabel lagi. Nah gimana caranya? Kita blok dulu yang di dalam tabel, kalau ini kita blok dulu teksnya, lalu kita ambil layout ya, layout, baru kita ini ada nih convert to the text. Nah kita ingin convertnya ke dalam bentuk teks, apa yang ada di tabel tadi dengan pembatasnya adalah tab. Nah berubah secara otomatis ya. Itulah dia untuk membuat tabel.